Ya, ini sebuah cerita juga yang berkembang di masyarakat atau berkembang di publik. Ini juga masih terkait soal rekaman, tapi hanya beda pelaku. Ini katanya ada menteri yang menghina presidennya sendiri. Nah, kita mau coba ungkap. Ini mungkin kalau tadi Bang Ege terakhir ngomongnya soal ini dekat-dekat masalah reshuffle nih. Nah, apakah memang benar seperti itu? Kita sudah hadir 2 orang narasumber, satu sih lebih tepatnya. Iya. Ada Mas Refli Harun, selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Pakar hukum tata negara hukum kita tata negara ya, malam untuk hari melihat ini dari sudah sisi hadir. tata Iya. negaranya. Ya. Jadi Mas Roy Suryo masih kita ajak bergabung di sini. Termasuk ya, dengan Pak Heri. Iya Pak Heri, karena Saya tadi bilang terima kasih dan terima kasih sudah bicara soal bola. Saya suka sekali, Pak. Iya, karena Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo itu mengungkapkan bahwa ada seorang menteri terekam, terekam menghina presiden. Jadi benar ya, ini soal rekaman lagi ya, terkait rekamannya abal-abal, rekayasa atau palsu kita belum tahu. Iya. Tapi saya mau sampaikan terlebih dahulu pemirsa, ini adalah berita yang masuk dalam kategori kita terpas untuk malam hari ini di news.pol. Mendegradasi presiden sama dengan fitnah, begitu katanya. Pas dong. Iya ya, ini dari teman-teman panelis kita ya. Ya. Nah, mungkin yang jauh lebih penting adalah kalau kita bisa sebetulnya sedang menuju ke sini, Bapak TB Hasanuddin ya. Iya betul, tapi Live mungkin by bisa phone. kita hubungi Pak TB Hasanuddin supaya bisa langsung ngobrol sama Ya. kita di sini ya, karena infonya Pak TB ini juga Ada pernah 2 mendengar. infonya. Yang Iya. pertama mendengarkan rekamannya, nanti kita tindak lanjuti sambil kita bisa live by phone. Sebenarnya seperti apa sih rekamannya gitu? Kita juga penasaran semuanya Sudah kan. bisa tersambung? Sedang dicoba untuk dihubungi Pak TB Hasanuddin, tolong diangkat teleponnya kalau mungkin di Ya, jalan. kita langsung ke sambil Mas nonton kita. Refli aja. Ya. Mas sudah Iya. mendengar ke berita ini atau sudah dengar rekamannya juga? Kalau rekamannya kan nggak dengar, transkripnya kan saya Transkripnya kira sudah ada, sudah tahu ya. disebarkan kemana-mana. Kan. Kira-kira seperti ini ya, kalau salah atau lebih, saya mohon maaf lebih dulu, tapi kira-kira begini. Kan presiden tuh enggak tahu persis itu apa nawacita, kan saya yang membuatnya. Terus kalau saya nanti mau di reshuffle harus ditunjukkan, Oh, di saya transkripnya salahnya apa, begitu ya. Mau belum, apa namanya, presiden enggak tahu tugas saya apa, belum tentu juga presiden ngerti apa-apa, kira-kira gitulah. Kok apal banget tuh? Saya jangan- baca, Curiga loh. saya baca. Nanti kalau salah tolong diverifikasi dengan Bapak Saya pikir nanti kalau salah tolong TB dimaafkan. Hasanuddin. Tolong direkam lagi. Kira-kira ya. seperti itu kah yang Yang dibaca-baca? beredar. Ya oleh- kurang lebih begitu. Iya, iya. Tapi begini, kalau kita lihat ya, pertama kan kita lihat materinya dulu ya. Ini kan soalnya 2 level. Levelnya etika pemerintahan dan kemudian tindak pidana ya, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah kalau saya mengatakan, oh jauh dari tindak pidana. Masa orang cuma mengatakan presiden tidak tahu apa-apa. Presiden bukan tidak tahu apa-apa ya. Presiden itu pasti tahu apa-apa, tapi tidak tahu segalanya juga. Kan wajar Ya. saja. Kan ini kan soal-soal teknis yang banyak. Siapa di antara kita yang tahu semuanya? Kan tidak Tapi juga. karena bilangnya tidak tahu apa-apa, jadinya seperti hiperbolis ya. Iya, tapi dalam konteks menurut saya dalam konteks pekerjaan Kementerian BUMN atau Oke. kementerian apapun yang menurut isunya. Kita kan tidak tahu menteri apa yang ditembak Iya. kan Iya, begitu. iya. Udah jelas tadi disebut Kementerian BUMN. Ya, karena kan kemudian media kan kemudian mengarahkan ke sana. Padahal enggak loh ini. Saya ini menarik nih ya. Iya. Saya mau tanya ke teman-teman pemirsa. Makanya kita harus dengar. Iya, teman-teman pemirsa semuanya. Sudah bisa ya terhubung ke Pak TB Hasanuddin? Sedang dicoba Penting untuk sekali kita kalau bisa ya. hubungi Karena ya. saya malah Ya, ingin kalau bikin dari Mas tebak-tebakan. Refli sendiri Iya. saya sudah baca transkripnya itu. Iya. Dari kata per kata emang ada unsur penghinaan nggak di situ? Gini, jadi maka saya katakan tadi etika pemerintahan dan kemudian tindak pidana. Kalau tindak pidana jauh saya kira masih ya. Tidak masuk ya. Nggak masuk lah, cuma begitu saja. Masa kalau begitu demokrasi kita nggak ada nantinya. Cuma yang menjadi persoalan kalau itu dikeluarkan oleh seorang menteri, nah itu yang jadi Itu persoalan. masuknya etika. Karena dia pembantu presiden. Tapi menjadi persoalan lagi ketika menteri lain mengabarkannya ke publik. Nah. Menjadi persoalan juga. Jadi sebenarnya kan kalau memang ada begitu, mestinya kan within the internal affairs itu menyelesaikan dong, ya kan? Ini yang dikatakan oleh teman kita pakar komunikasi dari Undip Turnomo, ini kok bisa menjadi konsumsi publik. Ini sesuatu yang that's the aneh point. pada masa Iya. kini. Itu berarti Tapi artinya kalau tidak bisa jadi sengaja konsumsi publik, sengaja Pak disebarkan dong. Effendi nggak bisa mengangkat ini ke media katanya. Iya, benar. Justru karena itu kita angkat ke media. Tapi menurut supaya- saya ini menjadi penting diangkat ke media karena 3 hal. Boleh ya? Iya, boleh. Sambil menunggu tersambung mudah-mudahan. Yang pertama, saya nggak tahu dalam sejarah Republik Indonesia pernah ada nggak menteri menghina presidennya. Kalau kata menghina terlalu keras, mengata-ngatai presidennya. Itu dalam sejarah Republik Indonesia yang presidensial. Ini terkait dengan hukum tata negara ya. Yang kedua, ini kan terkait juga dengan isu reshuffle tadi. Mau Oke. tidak mau, apakah ada pihak tertentu yang berusaha menekan
Sudah Ya, tersambung baik, ya? sudah Ya, tersambung kabar dengan baik Pak ya. TB Hasanuddin. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak TB, selamat malam. Selamat malam ya. Ya, Ya. baik. Kita masih nunggu kehadiran Pak TB Hasanuddin malam hari ini. Tapi boleh kita mau tahu ini informasinya Anda juga turut mengetahui begitu ya Sudah mendengar isi rekamannya. dari rekaman yang disampaikan oleh seorang menteri Ya, yang jadi- katanya mengata-ngatai atau menghina presidennya. Pertanyaan pertama, apakah Abang Pak TB Hasanuddin pernah mendengarkan rekaman itu? Iya. Iya, pernah. Oh iya, pernah mendengarkan ya. Menurut Halo, ini ya lagi cek seatnya atau ya sudah mendengarkan? Halo Pak TB. Ya, ini masih jelas ini. Halo. Iya, halo. Iya, pertanyaan pertama, pernah Anda mendengar tentang rekaman Jadi itu, Pak? saya akan jelaskan dulu ya rinciannya. Yang pertama itu ya menjelang buka puasa di rumah kediaman Menko Ibu Puan Maharani, ya, saya ketemu dengan Menteri Dalam Negeri. Ya. Ya, itu sebelum disampaikan kepada publik saya kira ya. ya. Lalu disampaikan bahwa saya punya rekaman adanya salah satu menteri yang menjelek-jelekan presiden. Lalu saya tanya, mana rekamannya, saya mau dengar. Beliau menyampaikan tidak saya bawa karena ini mau tarawehan. Ya. Oke. Lalu ceritanya seperti apa? Dengan rinci Bapak Mendagri itu menjelaskan pada saya bla 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 situasinya, kemudian kondisinya, prolognya dan lain sebagainya. Lalu saya yakini bahwa ini benar terjadi, ya. Ya. Kasus itu benar terjadi, ya, dan sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, begitu. Oh. Ya. Pak TB Hasanuddin, kalau boleh tahu Baik. menterinya itu laki atau perempuan, Pak? Laki-laki atau perempuan? Ini Tadi sudah disebut. Oh, kan itu kan masih dugaan kan Oh, dalam iya, transkrip. iya, saya mengusulkan Pak TB Hasanuddin jangan menjawab yang ini. itu, ya. Tapi kalau saya sih percaya laki-laki, walaupun Pak Roy Suryo mengatakan perempuan. Iya. Tapi jangan menjawab yang ini. Nggak, Ya, karena saya juga mendapatkan infonya kan ada versi jangan laki-laki menjawab versi yang ini. perempuan. Mungkin Pak TB Hasanuddin, kita mau konfirmasi, Pak Presiden sudah mendengarkan ya rekaman itu, Pak TB? Sudah. Oh, Pak Presiden sudah. Dan menurut Pak Presiden itu laki-laki atau perempuan, Pak? Jangan. Reaksi Pak Presiden, mohon maaf Pak TB Hasanuddin, reaksi Pak Presiden waktu mendengarkan. ya, begini, pada saat itu dengan cerita itu, ya, karena saya ini kan aktif dalam proses sebagai tim pemenangan. Ya. Ya, lalu saya tahu persis apa itu nawacita kami kreasi awalnya. Nah, itu nawacita itu kan dikonsep berdasarkan Trisakti, Ya. yang itu menjadi hafalan kami. Ya. Nah, ketika berbicara bla 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 menyangkut nawacita, saya sudah bisa bahwa ini orangnya. Nah, begitu. Jadi buat saya, oh dia kira-kira seperti itu. Nah, kemudian besok paginya ada seorang anggota DPR yang menyatakan bahwa itu seorang ibu. Nah, lalu saya datengin, bukan ibu, lu tahu dari mana? Begitu. Kan? Itu kira-kira. Jadi ini sebenarnya belum ketahuan ada berapa versi begitu Enggak, ya? kalau menurut saya dan Enggak, Pak TB cuma Hasanuddin, satu. laki-laki ya Pak TB ya. Yang agak penting pertanyaan tadi, Pak Presiden kan mendengarnya, lalu bagaimana reaksinya? Maaf Pak TB. Waduh, Hasanuddin. saya harus menirukannya di depan. Oh, harus bapak-bapak menirukannya. dan ibu-ibu, ya. Oh, kalau gitu saya tunggu ya di sini ya. Pasti, Ya. kita menunggu di Saya- sini ya. Siapa tahu nanti Karena juga kita bisa- beredar kan transkrip yang versi ibu gitu loh. Menteri perempuan ya kan? Itu kan mesti diklarifikasi Jadi, juga. Iya. Baik. Enggak, sedikit aja. Kesimpulan saya, supaya kita jangan kehilangan hubungan dengan Pak TB Hasanuddin. Jadi Pak TB Hasanuddin memastikan bahwa itu laki-laki, saya yakini juga laki-laki. Yang kedua, Pak Presiden sudah ikut mendengarkan dan Pak TB Hasanuddin harus menirukan. Nah, kalau enggak dengan kalimat pendek saja. Enggak, Apakah Pak atau Presiden gini, Mas cukup Effendi, gini. lemas mendengarkannya? Ya, jadi, Ya. begini, saya Presidennya dua laki-laki orang juga. yang mengatakan sikap
Bapak Presiden itu ya semacam kecewa begitu. Oh, kecewa, baik. Ya, sampai menyelonjorkan kakinya. Oh, lemas berarti. Atau gini, Begitu. hari Dua Rabu orang. depan Pak TB kita undang lagi untuk membahas Pasti. ini ya, hari Rabu ya. Iya, Biar iya, ini kan iya. Pak tanggung TB ya. Hasanuddin, tanggung. apa yang Pak TB sampaikan ini adalah Tanggung. menarik Rabu depan kita untuk ya pengetahuan masyarakat luas. Iya. Ada unsur mendidiknya juga. Jadi kita tunggu Pak TB Hasanuddin ya Ya, di boleh kita datang aja ke news.pol. news.pol. Baik, ke Pak Heri dong. Pak Heri, jadi kalau ini sama kasusnya Pak kalau Heri presiden rekaman. merasa terhina, merasa dijelek-jelekan, itu mesti ngadu ke polisi ya Pak ya? Jadi saya sebelum masuk ke ranah itu, jadi saya sampaikan kita ini kan negara hukum ya. Dalam aturan-aturan hukum sama dengan yang dilakukan oleh Polri sebagai alat negara penegak hukum, itu kadang ada di dalamnya ada etika. Oh. Etika lah itulah yang tadi yang sudah disampaikan oleh Prof kami bahwa ada etika, 3 etika. Etika personal, etika lembaga, dan etika antar lembaga. Kalau sampai sekarang di Polri, baik di Baris Krim maupun di tempat yang lain, kita masih belum terima laporan itu dari pihak siapapun. Kita hanya menerima dari membaca dari beberapa media. Tapi kalau dengan hal ini yang bisa untuk melaporkan secara langsung adalah Pihak yang dirugikan. berarti Pak Presiden. Ya, pihak dirugikan. Namun tadi yang sudah disampaikan oleh Prof bahwa itu tipis, kemudian itu masing-masing yang dirugikan nanti itulah yang akan menentukan melapor atau tidaknya. Oh, Iya. baik. Terakhir ke Mas Roy Suryo dulu, zamannya Mas Roy jadi menteri, ada nggak menteri yang bisik-bisikin jelek-jelekin Pak SBY gitu? Cuma nggak direkam, barangkali nggak direkam. Atau belum kepikir untuk merekam waktu itu. Insya Allah tidak ya waktu itu. Tapi Ya. saya juga mendukung kalau misalnya memang betul tadi yang disampaikan Pak TB, siapapun menteri itu adalah pembantu presiden. Ya. Sangat tidak elok andai kata ini benar seorang menteri kemudian mengata-ngatai katakanlah presidennya. Bagaimanapun juga presiden harus dihormati oleh para pembantunya. Itu aja Oke. yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari Ya. Bang Refli. Saya Ya. boleh bicara nih? Iya boleh. Iya, iya. Ya, saya sangat setuju seperti Mas Roy sampaikan itu ya, sangat tidak elok ya mungkin ya. Jadi kalau dengar ceritanya dan kalau saya coba ya, suasana kebatinan saat itu ya, itu kan begini kira-kira. Itu banyaknya tekanan bahwa beliau ini kira-kira akan kena reshuffle. Itu. Oh. Kira-kira begitu. Jadi dugaannya Lalu beliau ini akan kena reshuffle begitu sampai akhirnya kira-kira mengeluarkan kata-kata seperti itu. Saya mempradugakan kira-kira seperti itu. Oke. Ini adalah ekspresi dari kekecewaan di depan teman-temannya. Baik, baik. Begitu. Pak Nah, TB itu. Hasanuddin, Pak, kita saya tunggu ya. harus putus terlebih dahulu karena kita akan mengakhiri untuk program ini. Tapi saya tunggu kehadiran Anda di news.pol ya, Ya, mohon maaf, supaya tidak bisa bisa hadir karena mempraktekkan masih begitu rapat. ya, Ya, secara ya, langsung ya. bagaimana Ya, apa baik. yang menjadi kekesalan dari menteri tersebut begitu. Nah ini ada bedanya dikit. Ya. Kalau yang dibicarakan ini menteri yang kira-kira kena reshuffle, maka beredar rekamannya sendiri. Tapi di kementerian lain, menterinya itu sangat pede karena nggak mungkin kena reshuffle, terus yang diedarkan rekaman mafia bola. Refli, ya. Terakhir singkat saja, Mas Jadi Refli. begini, sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai pidana sudahlah itu terlalu dibesar-besarkan untuk pidananya. Ya. Nah, sekarang kita bicara etika pemerintahannya. Nah, siapa Ya. yang melanggar etika kan? Menurut saya ya sama. Pertama kita harus melihat konteksnya ketika rekaman itu ada. Makanya yang paling objektif adalah mendengarkan rekaman itu. Ya. Oke. Kita akan tahu apakah dia respon kekecewaan, apakah memang punya intention untuk menghina, kan begitu. oke. Nah, yang berikutnya adalah apa maksud menteri lainnya yang misalnya kemudian menyebarkannya ke publik. Nah, itu kan ada juga persoalan yang juga. menjadi Nah, ini kan pertanyaan, soal kenapa sampai politik tersebar juga di akhirnya. publik gitu ya, Kita sampai undang masyarakat semua hari sipil. Rabu. Seru Nah, ya. kita undang semua. Oke, baik pemirsa, saya harus akhiri news.pol pada malam hari ini. Terima kasih Pak TB Hasanuddin, Pak Refli, Pak Heri dan juga Mas Roy Suryo. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita ketemu lagi pemirsa. Soal isu reshuffle masih hangat diperbincangkan. Kita ketemu di hari Rabu untuk membahas terkait dengan isu reshuffle ini di news.pol 19.30. Saya Rizka Indah, Iwal Sastra dan juga Effendi Ghazali pamit. Terima kasih, selamat malam. Love never felt so good, and I doubt if it ever could. Don't like you hold me, oh baby. Love never felt